Silpana Fauzia dengan NPM 202151075 dan saya sendiri Santi Rosida dengan NPM 202151049. Adapun materi yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini, mohon maaf Zihan, next slide ya. Materi yang akan kita paparkan kali ini ada 4 submateri, yaitu belajar dan pembelajaran, yang kedua tujuan belajar dan pembelajaran, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang keempat hubungan antara belajar dan pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Silpana. Kepada Silpana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran serta tujuan belajar dan pembelajaran. Nah, di slide ini bisa kita lihat bersama-sama ada sebuah bagan atau alur pembelajaran yang saya kira mungkin bisa mempresentasikan tentang apa itu pembelajaran. Nah, sebelumnya pembelajaran itu kan tentunya berkaitan erat dengan istilah belajar ya. Karena kalau kita lihat dari katanya juga, pembelajaran itu mempunyai kata dasar belajar yang mendapat imbuhan pem dan akhiran an. Nah, di mana kalau kita lihat dari katanya aja, pembelajaran itu berarti proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan seseorang belajar. Nah, di sini kita lihat dari bagan bahwa pembelajaran atau instruction bermula dari adanya kebijaksanaan hakiki atau wisdom, di mana kebijaksanaan hakiki atau wisdom ini merupakan bagian dari ranah spiritual. Ya, misalnya berupa dorongan naluriah dari diri seorang individu untuk belajar. Nah, setelah terjadinya proses sebuah pemahaman, di mana pemahaman ini didapat melalui pemaknaan penginderaan, melalui telinga, mata, dan indera-indera lainnya. Nah, setelah adanya sebuah pemahaman atau understanding, maka tahap akhir dari suatu proses pembelajaran adalah diperolehnya suatu pengetahuan atau knowledge. Next slide. Nah, di sini ada 3 istilah, yakni belajar, mengajar, dan pembelajaran, yang tentunya ketiga hal ini saling berkaitan ya. Yang pertama tentang belajar. Dikatakan bahwa belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Atau dengan kata lain, belajar ini bukan hanya sebatas belajar di bangku sekolah gitu, jadi bisa di mana aja. Nah, untuk pembahasan tentang belajar lebih lanjut, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya untuk mengajar adalah mengajar meliputi segala hal yang dilakukan oleh guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman sebagai bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Nah, artinya kegiatan mengajar ini biasanya dilakukan oleh guru. Ya, bisa kita katakan orang yang melaksanakan kegiatan mengajar ini biasanya guru, tutor, dan sebutan-sebutan lainnya. Yang selanjutnya ada istilah pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki seorang guru. Nah, istilah guru ini bisa kita sebut juga sebagai tutor atau orang-orang lainnya untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, pembelajaran adalah proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan dialami sepanjang hayat seorang manusia. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian belajar menurut para ahli. Kami dari kelompok 1 mengambil pendapat dari 3 ahli ya. Yang pertama dari Basten. Beliau mengatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu
mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya, pendapat dari Cronbach, belajar itu ditunjukkan dari adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, sedangkan pendapat dari tokoh terakhir yang kami bahas adalah dari Hillgrad dan Bauer. Mereka mengatakan bahwa belajar adalah cara memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman pribadi, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan atau menemukan informasi. Next. Nah, dari pendapat-pendapat tadi ya bisa kita simpulkan bahwa belajar itu paling tidak ada 2 unsur penting terkait konsep pembelajaran, terkait konsep belajar, maaf, yaitu mengalami dan perubahan. Nah, belajar adalah suatu atau serangkaian aktivitas yang dialami seseorang melalui interaksinya dengan lingkungan. Proses yang dialami seseorang itu baru dikatakan mempunyai makna belajar jika menghasilkan perubahan pada diri yang bersangkutan. Esensi dari perubahan adalah adanya sesuatu yang baru. Nah, jadi kan biasanya belajar itu dikatakan sebagai sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya. Nah, di sini esensi dari perubahan itu kan adanya sesuatu yang baru. Maksud sesuatu yang baru ini adalah perubahan yang normatif, artinya perubahan yang sesuai norma. Jadi kalau misalkan yang tadinya, kalau kasusnya begini, misalkan tadinya tidak bisa mencuri, jadi bisa mencuri, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai makna belajar karena tidak sesuai dengan perubahan normatif atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan belajar. Nah, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang berkesinambungan antara berbagai unsur dan berlangsung seumur hidup yang didorong oleh berbagai aspek seperti motivasi, emosional, sikap, dan yang lainnya, serta pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, jadi tujuan dari belajar ini adalah menghasilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, bisa teman-teman lihat di slide, ada sebuah gambar anak kecil ya yang gambar awal kan masih merangkak ya si anak itu. Nah, melalui proses belajar, dia diarahkan untuk bisa ke tahap selanjutnya, yaitu bisa berdiri sendiri. Nah, di antara tahap merangkak ke bisa berdiri sendiri atau bisa berjalan itu kan ada sebuah proses ya. Nah, proses itu yang dinamakan dengan proses belajar dan didorong oleh berbagai aspek seperti motivasi, misal motivasi dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Lalu ada aspek emosional dari pribadi si individu tersebut atau si bayi tersebut. Misal keinginan untuk di usia segini tuh individu kan udah mulai belajar untuk berdiri sendiri, nggak seterusnya merangkak kan. Nah, selanjutnya didorong juga oleh aspek sikap, yaitu kemauan individu tersebut untuk berubah, yang tadinya hanya bisa merangkak, lalu berubah melalui proses belajar itu menjadi bisa berdiri sendiri dan kemudian berjalan. Next. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada intinya, pembelajaran atau instruction itu merupakan akumulasi atau penjumlahan dari konsep belajar atau learning ditambah dengan konsep mengajar atau teaching. Ya, bisa kita lihat di gambar juga bahwa pembelajaran itu melibatkan adanya seseorang yang belajar dan adanya seseorang yang mengajar. Di mana ketiga istilah ini ya, antara pembelajaran, belajar, dan mengajar itu bermuara pada tujuan yang sama atau kalimat yang sama, yaitu penumbuhan aktivitas subjek didik. Next. Nah, kan tadi dikatakan bahwa pembelajaran itu merupakan proses belajar ya, yang artinya ada sebuah tahapan-tahapan tertentu. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama pada tahap persiapan, tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta belajar sehingga kemampuan bawaan mereka untuk belajar dapat berkembang sendiri. Dan pada tahap penyampaian, tujuannya adalah untuk membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera dan cocok untuk semua gaya belajar.
Lalu pada tahap latihan, tujuan pembelajaran adalah untuk membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap penampilan hasil, tujuan pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvana yang telah memaparkan materi mengenai konsep belajar dan pembelajaran juga tujuannya. Baik, kita masuk pada submateri yang ketiga, yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah peta konsep, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal juga terbagi menjadi dua, yakni faktor fisiologis yang mencakup keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani, juga faktor psikologis yang terdiri dari kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Nah, untuk faktor eksternal juga dibagi menjadi dua, yakni lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial sekolah, masyarakat, dan keluarga. Dan lingkungan non-sosial terdiri dari lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Next. Nah, kita masuk pada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yakni keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Nah, untuk keadaan tonus jasmani, ini pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan tonus jasmani sangat memengaruhi proses belajar. Maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani, di antaranya menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Lalu yang kedua adalah keadaan fungsi jasmani. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Nah, dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa perlu menjaga panca indera dengan baik secara preventif maupun secara kuratif. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar. Faktor-faktor ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijensi siswa. Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Kecerdasan ini bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tapi juga organ-organ yang lain. Namun, apabila dikaitkan dengan kecerdasan atau intelijensi, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan dengan organ lain, karena fungsi otak itu sendiri sebagai pengendali tertinggi dari hampir seluruh aktivitas manusia. Nah, karena kecerdasan merupakan faktor psikologis yang penting dalam proses belajar siswa, maka semakin tinggi tingkat intelijensi seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Nah, untuk faktor psikologis kedua adalah motivasi. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Menurut Slavin pada tahun 1994,
motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Nah, jika dilihat dari sudut sumbernya, motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu yang memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih efektif karena motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar.